Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mira Taniani Merisnata. Pada kesempatan ujian tengah semester mata kuliah pengantar komunikasi digital ini, saya akan membahas 3 topik utama yang telah kita pelajari bersama, yaitu pengertian komunikasi, pesan nonverbal, serta bagaimana membangun komunikasi yang baik dan efektif, khususnya dalam konteks pembelajaran jarak jauh. Pembahasan ini akan saya sampaikan secara singkat, ringan, namun tetap strategis dan aplikatif. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain melalui suatu saluran tertentu dengan tujuan untuk menciptakan kesamaan makna. Artinya, ketika kita menyampaikan pesan kepada si A, harapannya penerima juga memahami. Contohnya sederhana. Ketika kita menyampaikan informasi di grup bahwa kelas dimulai pukul 19, pukul 7 ya. Lalu seluruh mahasiswa hadir tepat waktu. Dalam situasi ini, komunikasi dapat dikatakan efektif karena pesan tersampaikan dan dipahami sesuai dengan maksud pengirim. Selanjutnya yang kedua, pesan nonverbal dan fungsinya. Selain pesan verbal, komunikasi juga melibatkan pesan nonverbal, yaitu pesan yang disampaikan tanpa menggunakan kata-kata. Pesan ini dapat berupa ekspresi wajah, gerakan tubuh, kontak mata, hingga nada suara. Menariknya, pesan nonverbal seringkali justru lebih jujur dibandingkan pesan verbal. Pesan nonverbal memiliki beberapa fungsi penting, antara lain melengkapi pesan verbal, menggantikan kata-kata, menunjukkan emosi atau sikap, serta mengatur ritme dan alur percakapan. Dalam kelas online, nada suara dan ekspresi wajah dapat disebut sebagai bahasa tubuh digital yang sangat menentukan kualitas komunikasi. Selanjutnya yang ketiga, pesan nonverbal dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Dalam pembelajaran jarak jauh atau dikenal PJJ, komunikasi nonverbal sangat berpengaruh terhadap kenyamanan dan efektivitas interaksi. Kamera yang terus-menerus dimatikan, misalnya dapat membuat dosen seolah-olah mengajar di ruangan yang kosong dan anonim. Oleh karena itu, setidaknya nada suara perlu disampaikan dengan jelas dan ekspresif. Sesekali menyalakan kamera juga membantu agar pesan terasa lebih personal dan hangat. Selain itu, respons nonverbal sederhana seperti anggukan, simbol jempol, atau emoji di kolom chat dapat menjadi bentuk partisipasi yang meningkatkan keterlibatan atau engagement dalam kelas. Selanjutnya yang keempat, komunikasi yang baik dan efektif. Komunikasi yang baik dan efektif adalah komunikasi yang pesannya dipahami sesuai dengan maksud pengirim, disampaikan secara jelas, ringkas, relevan, dan mampu menghasilkan respon atau tindakan yang diharapkan. Yang kelima, tantangan dalam menciptakan komunikasi efektif. Dalam praktiknya, terdapat berbagai tantangan dalam menciptakan komunikasi yang efektif, seperti perbedaan persepsi, gangguan sinyal, keterbatasan pesan nonverbal di ruang digital, distraksi dan berbagai platform, serta pemilihan media komunikasi yang kurang tepat. Karena itu, dibutuhkan sikap adaptif dan kesadaran komunikasi agar proses pembelajaran jarak jauh dapat berjalan lebih efisien dan minim miskomunikasi. Sebagai kesimpulan, berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa komunikasi merupakan proses penting dalam menyampaikan pesan untuk mencapai kesamaan makna antara pengirim dan penerima. Dalam konteks komunikasi digital, khususnya pembelajaran jarak jauh, peran pesan nonverbal menjadi sangat krusial meskipun disampaikan melalui media daring. Komunikasi yang lebih baik dan efektif tidak hanya bergantung pada kejelasan pesan verbal, tetapi juga pada kemampuan menyampaikan dan membaca pesan nonverbal secara tepat. Tantangan seperti perbedaan persepsi, keterbatasan media digital, dan distraksi teknologi perlu disikapi dengan kesadaran serta kemampuan adaptasi agar proses komunikasi tetap berjalan optimal.
Dengan pengelolaan komunikasi yang tepat, pembelajaran jarak jauh dapat berlangsung lebih efektif, interaktif, dan bermakna. Sebagai penutup, komunikasi bukan sekedar aktivitas berbicara, tetapi merupakan proses untuk saling memahami dan dipahami. Dengan mengelola pesan verbal dan nonverbal secara tepat, kita dapat menciptakan proses pembelajaran yang lebih efektif, lebih nyaman, dan lebih bermakna. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih khususnya kepada Ibu Adinda Arifah SIKOM MIKOM selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar komunikasi digital atas bimbingan dan materi yang telah diberikan selama perkuliahan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Semoga pemaparan ini dapat memberikan manfaat dan menambah pemahaman kita bersama. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye.